Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Salsabila dengan akhiran NIM 0022 dari kelas 3A program studi Tadris IPA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sintesis protein. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Nah, suatu gen diawali dengan promotor dan akan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA akan terjadi melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nah, proses transkripsi memiliki tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi akan terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, poin yang harus diingat pada transkripsi adalah yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator 3. Basa nitrogen yang dikenal dengan kodon selanjutnya akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus dan menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di dalam nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein sebagaimana yang telah kita ketahui, sehingga mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang biasa disebut dengan kodon. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan O pada tRNA. O pada mRNA akan berikatan dengan A pada RNA. Dan G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, sedangkan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAG akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau acceptor site, daerah B atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang akan mengkode kodon tersebut. Maka dapat dilihat pada tabel triple codon atau seperti halnya mRNA kodon AUG, maka asam amino yang akan terbentuk adalah metionin, begitu pun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan membentuk di antara kedua asam amino
pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi baru. Nah, polipeptida itulah yang dikenal sebagai protein. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.